Selamat pagi anak didik Ibu. Selamat pagi, Bu. Iya, sekali lagi. Selamat pagi anak didik Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Iya, baik, sehat luar biasa. Apakah dengan keadaan seperti ini kamu bisa menerima pelajaran kita hari ini? Sudah siap? Siap. Sudah siap, Nak? Siap, Bu. Baiklah, siapa sekarang yang memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran? Saya, Bu. Iya, silakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Radika. Baik, motivasi kita pada hari ini dengan bersungguh-sungguh pasti mendapat kesuksesan. Dengan bersungguh-sungguh pasti mendapat kesuksesan. Misalnya dalam belajar kamu sungguh-sungguh. Dalam bekerja, kamu sungguh-sungguh. Pasti mendapat hasil yang luar biasa. Pasti mendapat kesuksesan. Itulah motivasi hari ini, Nak. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun puisi. Ya, ada unsur batin, ada unsur fisik. Kemudian di dalam unsur batin ada temanya, ada nadanya, ada amanat. Kira-kira tema itu apa ya? Siapa yang tahu, masih ingat? Iya, Tresia. Ide cerita. Ide cerita. Oh, satu lagi, amanat. Masih ingat, Tresia? Amanat adalah pesan cerita yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Iya, pesan cerita yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Terima kasih, Tere. Saya menampilkan sebuah video, diamati, dicermati ya, Nak ya. Siang yang muram dan selalu senja di rumah adalah cengeng apa ya? Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Saya, Bu. Iya, Stephen. Videonya sangat luar biasa. Oh, sangat luar biasa. Sangat unik. Oh, sangat unik. Bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, Tresia. Orang yang membaca video itu sangat bagus. Orang yang membacakan video itu sangat bagus. Cantik begitu maksudnya, Nak? Iya, gaya dan cara membacanya juga bagus. Gaya dan cara membacanya bagus. Ada lagi? Ya, Bu. Iya, Sasmita, Radika. Kalimat yang ada di dalam puisinya sangat bagus, Bu. Kalimat-kalimat atau pilihan katanya atau diksinya sangat bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Iya, Sasmita. Judul puisinya sangat unik, Bu. Judul puisinya sangat unik. Ada lagi? Bagus sekali, ya. Bagus sekali pendapat-pendapat anak ibu, ya. Puisi tersebut kalimatnya bagus. Judulnya juga baik. Ada keunikan tertentu. Kemudian gaya membacakan puisi juga bagus. Begitulah puisi, Nak. Saya sudah mengeprint materi kita. Bisa dibaca dulu ini, ya. Ini juga, coba. Jadi, tujuan pembelajaran kita di sana menentukan tema puisi yang akan disajikan. Ya, di dalam berkelompok nanti kita buat. Kemudian menentukan kerangka puisi per bait berdasarkan tema. Setelah kita menentukan temanya, setelah kita menentukan kerangkanya, kemudian kita merancang gagasan, ya. Setelah merancang gagasan, ya, diambil kalimat-kalimat dalam setiap kelompok nanti, kemudian membuat gagasan tersebut. Maksudnya membuat gagasan tersebut, buat sebuah puisi secara utuh dari kalimat-kalimat masing-masing temanmu di dalam kelompok. Setelah itu ditampilkan nanti di depan kelas. Bisa dipahami anak ibu? Bisa, Bu. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Iya, kemudian kita lanjutkan dulu cara menulis puisi yang baik. Coba dilihat dulu. Cara menulis puisi yang baik. Lihat dulu halaman berikutnya. Cara menulis puisi yang baik ada 5 di sana, ya. Yang pertama, tentukan tema dan judul puisi. Jadi tema dulu, Nak. Ya, tema dulu. Tema itu ide cerita. Kemudian selesai nanti barulah kita mendapatkan judulnya.
Kemudian yang kedua, cara menulis puisi yang baik, merangkai puisi dengan diksi dan rima yang tepat. Diksi maksudnya pilihan kata-katanya. Kemudian memakai majas sesuai tema puisi. Apa majas? Gaya? Gaya bahasa. Bagus Tere, gaya bahasa. Gaya bahasa apa saja? Personifikasi, metafora, ada hiperbola dan sebagainya. Kemudian kita masuk menentukan bait yang digunakan. Ya, di dalam bait itu ada baris-baris atau lari dalam puisi. Kemudian menggunakan imajinasi. Imajinasi, daya hayal. Kita pasti memiliki daya hayal kan, masing-masing kan? Pasti ada itu. Saya mau menjadi seperti ini, saya mau ingin begini dan sebagainya. Itulah imajinasi. Ya. Kemudian cara membaca puisinya. Ada berapa cara membaca puisi, Nak? 3, Bu. 3. Coba lihat dulu halaman berikutnya. Ada? Ada 7 ya. Coba buka dulu. Iya, ada 7 di sana. Yang pertama apa? Percaya diri. Kemudian artikulasi. Apa itu artikulasi, Tere? Kejelasan bunyi. Buat suaranya, Nakku. Kejelasan bunyi atau suara yang kita hasilkan ketika membaca, bernyanyi maupun berbicara. Dalam membaca puisi, artikulasi menjadi hal penting yang wajib diperhatikan. Iya, itulah artikulasi. Kita masuk kepada intonasinya. Intonasi di sana bagaimana? Tinggi rendahnya nada. Tinggi rendahnya nada ya. Di mana tingginya, di mana lembutnya, di mana datarnya, begitu ya Nak ya. Kita masuk yang cara membaca puisi yang keempat yang perlu diperhatikan, harus ada jeda dan tekanan. Harus ada perhentiannya, harus ada bagian yang ditekan, di mana kerasnya. Begitu ya. Kemudian mimik dan penghayatan. Mimik berkaitan kepada apa? Raut wajah. Penghayatan kita ya terhadap puisi yang kita bacakan. Kemudian yang keenam apa itu namanya, Nak? Gestur, ya. Gestur itu gerak-gerik tubuh yang harus disesuaikan dengan puisi. Kemudian memahami isi puisi. Ya, dipahami isinya. Jadi kalau sudah tahu kita isi puisi tersebut, sudah tahu kita bagaimana maknanya, jadi bagaimana? Bisa kita hayati puisi itu lewat gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ada mau ditanyakan? Ada Bu. Tidak ada? Tidak. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bagus anak-anak ibu. Baiklah, hari ini kita akan bagi kelompoknya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, ya. Baik, kita akan membuat atau mencari sebuah tema dari sebuah puisi. Cari dulu temanya. Ya. Kemudian bagaimana? Buat kerangkanya. Setelah buat kerangka apa? Rancang gagasannya. Ya. Kemudian buatlah gagasan itu, maksudnya membuat puisi secara utuh. Kemudian setiap kelompok nanti tampilkan di depan masing-masing. Bisa dipahami anak ibu? Bisa Bu. Iya, saya bagikan dulu lembar kerjanya. Ini ya. Oke, diambil Tere. Iya, jangan lupa mencantumkan nama yang bicarakan. Apa tema yang tepat? Ya, setelah membuat tema, apa tadi katanya yang nomor 2? Kerangkai puisi. Iya, buat kerangka puisinya. Kemudian yang ketiga apa? Rancanglah gagasannya. Setelah dirancang, iya, jadi merancang maksudnya ambil kalimat-kalimat yang cocok ke tema tersebut. Setelah itu buat kalimat puisi yang utuh. Bisa dipahami? Bisa Bu. Saya berikan waktu 15 menit. Silakan berunding. Apa temanya yang mau kalian ambil, Tere? Lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Berarti masing-masinglah membuat di lembar kerjanya lingkungan hidup. Ya. Iya, kalau kalian bagaimana kelompok 2 apa tadi? Puisi
Perjuangan. Oh ini ya tema kalian ambil perjuangan. Jadi di saat kamu bekerja juga saya menilai ya dari sikap kerjasamanya, dari sikap sosialnya, saya juga menilai. Jadi Rangkaian puisi. ada sudah kalian ambil tadi kerangkanya, sudah kalian rundingkan. Sudah Bu. Iya, pindahkanlah ke lembar kerjanya kalau sudah dirundingkan. Ya kalau kurang tepat diubah lagi. Mana yang kalian rundingkan tadi? Ini Bu. Iya, oh yang ini. Iya, silakan. Nomor 2. Jadi nomor 1 buat di sini 1, nomor 1 buat dulu Amrangga. Iya, nomor 2-nya. Apa dimintanya nomor 2, Nak? Kerangka puisi dari tema apa tadi? Apa tema kalian? Perjuangan. Perjuangan. Bagus. Jadi kerangka puisinya titik 2 baru masuklah itu tadi. Kan? Sudah bisa kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Ayo, dipersiapkan kelompok 2. Kelompok 1 dulu mendengarkan puisinya. Ya, kelompok 1 mendengarkan puisinya. Silakan. Iya. Kuat suaranya ya, Tere. Lingkungan hidup. Alamku sangat indah. Hatiku sangat terpesona. Terbayang di hatiku untuk selalu bersyukur akan keindahan ciptaan Tuhan. Tetapi sekarang hatiku cemas karena banyak lingkungan yang sudah tercemar. Di mana-mana lingkungan sudah rusak. Sampah berserakan, parit tersumbat. Marilah kita melestarikan lingkungan kita, mulai dari diri kita sendiri untuk membenah sehingga lingkungan kita lestari. Iya, kelompok 1 tadi sudah membacakan hasil kelompok mereka. Ya, di bagian membuat gagasan, mereka membuat secara individu. Ditampilkan oleh Teresia. Siapa yang ingin menanggapi? Bagaimana tadi Teresia membacakannya? Apakah kalimat-kalimatnya sudah sesuai? Saya Bu. Iya, Stephen? Sudah sesuai. Sudah sesuai. Kemudian apa lagi, Nak? Sangat bagus. Sangat bagus. Di bagian mananya, Stephen? Pas pengucapannya. Pengucapannya. Baguslah. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah selesai? Siapa yang membacakan? Pahlawanku. Pahlawanku sangat berjasa membela negara tanpa takut dan ragu-ragu. Rela berkorban untuk kami. Rela menderita untuk kami. Iya. Ada yang menanggapi? Mari dari kelompok. Tangan apa, Nak? Iya, silakan. Cara dia berpuisi. Siapa tadi yang menyampaikan? Stephen. Iya. Bagaimana, Radika? Bagus membaca puisinya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa di dalam kita menulis puisi, di dalam kita membaca puisi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa saja tadi kalau menulis puisi? Percaya diri, Percaya diri, kemudian artikulasi, artikulasinya jelas, kemudian intonasi, ya intonasi, selanjutnya jeda dan tekanan, jeda dan tekanannya tampak di bagian puisi. mimik dan penghayatan, Berikutnya mimik dan penghayatan, gestur, ya gerak-gerik tubuhnya harus sesuai dan memahami isi puisi. dan pahami isi puisinya. Jadi bukan asal menulis puisi ya. Kemudian dalam membaca puisi juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Tema dan judul puisi. Tema dan judulnya harus diperhatikan. Yang kedua, Rangkaian puisi. rangkaian puisinya harus terjalin dengan baik. Yang ketiga, Memakai majas yang sesuai tema puisi. iya, sesuaikan gaya bahasanya, sesuaikan majasnya di dalam puisi yang kita buat. Berikutnya, Tentukan bait-bait puisi
puisi Tentukan bait-bait puisi yang menarik dan indah. yang menarik dan indah supaya tercipta seperti itu. Ada lagi? Gunakan imajinasi. Iya, gunakan daya hayal untuk menciptakan puisi itu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Apakah bermanfaat? Bermanfaat, Bu. Bagus. Baiklah, untuk minggu depan ya kita akan melanjutkan bagaimana puisi itu berkembang sesuai dengan sejarahnya. Itulah materi kita berikutnya. Yuk, silakan. Iya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih anak-anak ibu. Selamat siang.